Saudara, kita ke sorotan lainnya. Keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun menuai kritikan. Keputusan ini dinilai syarat konflik kepentingan politik. Presiden Jokowi akan segera menandatangani keputusan Presiden atau Kepres terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariech menyebut Kepres dibuat setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang ada diperpanjang 1 tahun. Berarti baru berakhir tanggal 20 Desember 2024. Itu demikian kalau kita lihat keterangan dari juru bicara MK hari ini, Pak Fajar Laksono. Saya kira itu saja. Artinya memang Presiden harus segera merubah keputusan Presiden yang mengenai pengangkatan pimpinan KPK yang berapa tahun itu. Tadinya 4 tahun kan harus berdasarkan keputusan MK ini diperpanjang menjadi 1 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengundang kritikan sejumlah kalangan. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani yang mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Arsul Sani menilai putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menimbulkan tafsir soal adanya unsur politis. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebagian hakim kita itu masih negarawan atau sudah sama seperti politisi kami yang ada di DPR ini jadinya? Artinya nanti DPR bisa berubah-ubah karena ada kepentingan politik, ada kepentingan katakanlah kelompok, ada kepentingan pribadi, ya, maka putusannya kemudian standarnya berbeda. Senada dengan Komisi 3 DPR, mantan pimpinan KPK Abraham Samad juga menilai jika putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK syarat konflik kepentingan. Kita sebut di dalam hukum konflik of interest. Oleh karena gugatan ini mengandung konflik of interest, maka di dalam hukum pula seyogyanya MK menolak gugatan tersebut. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat justru Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Nurul Gufron. Itu keganjilan pertama. Yang saya rasa ada asumsi yang mengatakan bahwa putusan ini kelihatannya menarik-narik KPK ke ranah politik. Ya, kemungkinan besar itu bisa dianggap benar. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan KPK membuat masa jabatan pimpinan KPK Firly Bahuri yang akan berakhir 20 Desember 2023 diperpanjang 1 tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lebih lengkap terkait dengan putusan MK untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, kita sudah terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman, dan juga melalui sambungan telepon kita terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani. Selamat petang Pak Zainur dan selamat petang juga Pak Arsul. Selamat petang Kak Nilu. Ya, sehat selalu. Saya ingin ke Pak Arsul dulu. Jadi DPR Komisi 3 ini yang paling dikritisi dari putusan MK ini apa? Ya, tentu di satu sisi memang kita menghormati ya keputusan MK itu, tapi di sisi lain yang paling kami kritisi adalah bahwa KPK itu dalam menerapkan standar dalam konteks ini misalnya prinsip keadilan itu berubah-ubah. Itu ya. Saya mau tunjukkan di mana berubahnya ya misalnya. Jadi bagi kami bukan soal 4 tahun kemudian jadi 5 tahun kami keberatan, kami nggak soal itu. Tetapi yang ingin kami tekankan adalah MK di dalam pertimbangan hukumnya itu merujuk pada apa yang mereka pandang sebagai prinsip keadilan dalam soal jabatan. Ya, jabatan di lembaga-lembaga negara yang constitutional important menurut MK. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika ada permohonan uji materi terkait dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu Undang-Undang MK,
ya yang mengkritisi, yang memohon ya pembatalan pasal 87 itu terkait dengan masa jabatan ya hakim MK yang bisa sampai 15 tahun sepanjang tidak melebihi umur 70 tahun itu ditolak. Nah, kalau perspektifnya keadilan, Ya. mestinya kalau prinsipnya keadilan kan oke lah, katakanlah mau disamakan 5 tahun semua, maka itu juga harus dikabulkan. Itu loh. Dan ini dilakukan oleh MK tidak hanya di kasus ini. Di kasus tentang partisipasi publik bermakna di Undang-Undang Cipta Kerja dengan juga di Undang-Undang nomor 7 ketika sama-sama ada uji formil, itu juga berbeda sikap MK. Jadi ketika menyangkut diri hakim MK sendiri, mereka tidak menggunakan standar yang sama. Baik. Itulah persoalan yang apa yang Anda curigai dari keputusan yang ditetapkan oleh MK ini? Ya, tentu saya tidak ingin ya suudon mencuri kayak apapun, tetapi yang kami merasa bahwa kami harus ingatkan para yang mulia yang ada di MK, janganlah kemudian MK ini adalah salah satu-satunya ya yang undang-undangnya menyebut untuk jadi hakim, untuk jadi pejabatnya itu harus negarawan. Calon presiden, calon anggota DPR itu nggak ada syarat negarawan. Nah kalau negarawan itu maka harus menunjukkan kelas yang konsisten, ya, yang lebih konsisten daripada yang katakanlah politisi atau yang lain. Itu saja yang sebetulnya ingin kami kritisi, ingin kami tekankan kepada MK. Baik Pak Arsul, saya tahan di sana. Saya ingin ke Pak Zainur dulu. Kalau Pak Zainur, Anda melihat ada politisasi kah dalam putusan MK ini? Sama seperti Pak Arsul, saya menghormati putusan MK ya, karena putusan pengadilan itu harus dianggap benar sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur. Namun karena ini putusan sudah diucapkan sehingga menjadi milik publik, kita sebagai publik wajib untuk melakukan kritik. Kritik saya adalah kualitas pertimbangan MK ini sangat lemah ya, sehingga kita kemudian menjadi bertanya-tanya mengapa MK memutus dengan satu putusan yang sangat janggal. Kenapa saya sebut janggal? MK punya dua pertimbangan utama untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Yang pertama, MK mengatakan adalah diskriminatif. Kalau pimpinan KPK itu hanya 4 tahun, sedangkan lembaga-lembaga negara lain adalah 5 tahun. Atas pertimbangan hukum yang seperti ini, jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena ternyata juga ada lembaga-lembaga negara lain yang masa jabatannya hanya 4 tahun atau bahkan 3,5 tahun. Contohnya adalah Komisi Informasi maupun Komisi Penyiaran. Artinya ya, saya menganggap bahwa pertimbangan itu tidak berdasar. Yang kedua, MK menganggap bahwa jika periodenya itu hanya 4 tahun, maka rawan diintervensi oleh eksekutif dan legislatif karena satu periode jabatan presiden dan DPR memilih 2 kali pimpinan KPK. Ini kebalik. Kenapa kebalik? Justru kebalikannya. Tujuan kenapa hanya 4 tahun itu adalah untuk yang pertama membatasi kekuasaan. Yang kedua, pimpinan KPK itu bisa 2 periode untuk dapat melakukan kontrol terhadap 1 periode presiden dan DPR. Maksudnya begini, misalnya nih, 1 periode Pak Firly lemah di dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif dan legislatif. Nanti penggantinya Pak Firly diharapkan itu bisa yang kuat. Sehingga justru sebaliknya, seharusnya MK itu menyadari KPK itu justru dibuat, diciptakan, dibentuk oleh negara untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Sehingga saya katakan pertimbangan dari MK ini sangat lemah dan kita tahu kemudian apa yang menjadi pertanyaan terbesarnya, apa sih maunya Mahkamah Konstitusi memutus sesuatu yang bukan kewenangan MK. Ini adalah kewenangannya DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, masa jabatan, umur, dan lain-lain itu kategorinya adalah open legal policy, bukan kewenangan MK untuk menentukan umur, untuk menentukan masa jabatan dan lain-lain, Mbak Nino. Baik, Pak Zainur, kalau kita bicara soal perpanjangan masa jabatan dengan 5 tahun, menurut Anda apakah akan bisa meningkatkan kinerja KPK begitu? Sama sekali tidak.
apalagi memperpanjang masa jabatan Firly Bahuri dan rekan-rekan yang saat ini sedang menjabat sebagai pimpinan KPK. Oke. Catatan pelanggaran etik sangat banyak. Salah satu anggota pimpinan KPK bahkan mengundurkan diri, Ibu LPS. Firly Bahuri sendiri tercatat melakukan pelanggaran etik. Dan ketika masa jabatan KPK itu hanya 4 tahun, tujuannya untuk membatasi kekuasaan Baik. sehingga pimpinan KPK itu tidak terlalu lama. Baik, sebagai kita tahan pimpinan di sana. KPK Saya ingin sehingga bisa dengar dilakukan Pak evaluasi. Arsul dari Komisi 3. Kalau Pak Arsul bagaimana? Apakah ini bisa akan meningkatkan kinerja KPK kalau diperpanjang 1 tahun ini? Gini, kinerja itu tidak tergantung dari berapa lama masa jabatan. Karena KPK itu tidak tergantung dari pimpinannya. KPK itu tergantung dari the whole structure yang ada di KPK. Ya, kalau kita misalnya mau bicara katakanlah pimpinannya ini kan sudah berapa kali kan juga misalnya katakanlah kita bilang kinerja yang ini belum selesai diteruskan pada kepemimpinan berikutnya, itu nggak masalah. Dan KPK itu lembaga yang agak berbeda ya, kalau boleh saya sebut dengan misalnya Polri dan juga Kejaksaan. KPK kan pimpinannya kan kolektif kolegial gitu ya. Jadi kan tidak ada kemudian sangat tergantung pada orang perorangan, bahkan tidak tergantung sama pimpinannya menurut saya. Oke, tapi DPR tetap keberatan begitu ya dengan perpanjangan masa jabatan ini. Keberatannya sekali lagi ya pada standar ganda yang dipertunjukkan oleh MK. Oke. Pada kasus yang satu dengan kasus yang lain. Jadi kalau soal 4 sampai ke 5 tahunnya itu sebetulnya nggak ada masalah begitu ya? Nggak ada masalah. Ya, jadi ada standar ganda. Kalau Pak Zainur bagaimana melihat? Ya, soal standar ganda justru terjadi di mana-mana dalam konteks MK ya. Tadi dijelaskan Pak Arsul bahwa misalnya untuk ketika mengadili undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian MK loose, artinya MK itu sangat longgar begitu. Tetapi ketika kemudian mengadili pemohon untuk lembaga negara lain, MK kemudian menerapkan satu standar yang berbeda. Itu artinya justru MK sendiri punya conflict of interest gitu ya. Sehingga kita kemudian mempertanyakan apa iya sikap kenegarawanan dari para hakim MK itu seperti itu. Tapi kita juga apresiasi kenapa? Karena tidak semua hakim MK berpendapat seperti itu ya. Kita ingat ini ada dissenting opinion dari 4 hakim lainnya yang mereka juga punya pertimbangan hukum yang saya lihat juga cukup masuk akal, termasuk soal bahwa tidak semua lembaga negara itu masa jabatannya 5 tahun. Itu juga disebut oleh hakim yang dissenting opinion. Atau yang kedua, dikatakan bahwa soal kerugian konstitusional itu sebenarnya tidak dialami oleh pemohon. Kenapa? Karena ada pertimbangan bagaimana dengan hak konstitusional warga negara lain yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Mereka sudah menunggu-nunggu nih, sudah siap-siap daftar di bulan Mei ini kalau segera dibentuk panselnya oleh pemerintah. Tapi karena putusan ini dikabulkan, ya yang mau daftar harus menunggu 1 tahun lagi. Kalau sampai pemerintah menggunakan tafsir ini akan memperpanjang masa jabatan Pak Zainur, ini kawan-kawan. Kan keputusan sudah dikeluarkan oleh MK. Jadi gimana ini? Apa solusi selanjutnya kalau misalnya penolakan muncul begini? Ya, soal tafsir itu ada 2 tafsir saya akui, begitu ya. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh jubir Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa ini berlaku untuk Pak Firly Bahuri dan kawan-kawan menjadi 5 tahun. Tapi juga ada tafsir kedua, yaitu seperti tafsir kami atau tafsir rekan-rekan yang lain yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bersifat retroaktif, tetapi prospektif ke depan, yaitu untuk pengganti Pak Firly nanti sudah 5 tahunan, bukan diberlakukan di kepemimpinan Pak Firly ini. Oke, Pak Arsul. DPR tidak setuju, tapi kemudian juga tidak keberatan juga dengan 5 tahun. Sebenarnya DPR maunya apa nih sekarang? Ya begini, kan kalau soal kemudian itu sudah diputuskan, untuk apa juga keberatan? Karena keputusan itu terlepas apakah isu soal prospektif atau retroaktif itu kan soal lain. Tetapi saya ingin sampaikan nih loh ya, bahwa DPR itu menganut asas prospektif ketika menyangkut soal status Mas Gufron. Kan pada saat itu Mas Gufron belum usia 50, tapi kami putuskan, kemudian undang-undangnya 50, Mas Gufron belum dilantik. Maka kami di DPR tahun 2019 itu sepakat,
yang soal usia minimal 50 itu untuk komisioner yang akan datang. Karena pada waktu itu Mas Gufron sudah menjalani seleksi, sudah apa, Baik. ya sudah kita hormati karena prosesnya menggunakan undang-undang yang lama. Nah, jadi kalau kami saja DPR bicara tentang menerapkan prinsip prospektif ya soal umur, lah ini malah MK-nya ya kemudian malah menerapkan apa yang disebut oleh teman-teman masyarakat sipil itu sebagai prinsip retroaktif. Baik, Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR, terima kasih sudah bersama dengan Kompas Petang, dan juga Pak Zainur Rohman, Pukat UGM, terima kasih juga sudah memberikan pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.